Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Mari kita mengundang Tuhan untuk memimpin dan menguasai kita supaya ibadah kita menjadi berkat buat kita. Be
minta dengan hormat Ibu Iis Nurhayati pimpin doa. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat sebentar kami mau memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, memberkati setiap hati dan pribadi dalam kehidupan kami, untuk kami mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat pagi hari ini dengan urapan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percayakan sepenuhnya ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti pujian penyembahan dalam dunia penuh susah, kita minta jangan Tuhan meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dunia tempatnya susah, tapi yakinlah juga susah itu hanya titipan. Tapi damai sukacita itu pemberian dari Tuhan kita dan tidak akan pernah diambil kembali. Kalau titip pasti diambil kembali. Dalam waktu susah kita jangan bersungut-sungut, kita terima. Yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan senang hati. Kita sudah mengundang Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Luangkan hati kita, lupakan semua masalah. Kita memuji Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Dengan kasih Tuhan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Rasa aku harus mengatakannya,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sudah tua ngos-ngosan Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kalau saya tua-tua mendapat kesempatan menjadi WL, pemimpin pujian, saya senang sekali. Meskipun dengan keadaan saya yang sudah ngos-ngosan, nggak bisa nyanyi banter, itu karunia yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian Jawa. Pujian ini saya sangat senang sekali. Karena seringkali yang saya rasakan, opo sing tak gawe, teko endi sing tak gawe. Tapi pada saatnya Tuhan pasti memberi. Sedikit kesaksian, sebetulnya banyak, tapi saya ambil satu saja. Waktu mau Natalan, sepeser pun saya tidak punya uang, seperti biasa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tuhan, aku ki ngundang konco-koncoku peniwen teko nang gereja kene Tuhan. Mosok adoh-adoh gak tak keimangan Tuhan. Mosok tak keimangan teko persediaannya jemaat iku Tuhan ya opo iki. Tapi karena saya sudah bosen dengan rasa khawatir, sedang bosen dengan rasa kekurangan, saya pasrah opo jare wis. Lek Tuhan ngekei lak ono. Semua tidak pernah ada dalam pikiran saya. Yang saya bayangkan mereka yang dulu memberi sumbangan itu memberi, tapi nyatanya satu pun tidak ada yang muncul. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan saya. Unyuk-unyuk, Saudara David, mak terserah ge sampean opo. Padahal waktu itu Bapak Ibu, Natalan kan sore, otomatis di rumah saya penuh orang. Lampu depan pedot, WC mampet, baru banjir besar itu kesumpetan kotoran mampet, opo sing tak gawe mburui ngongkon uang. Nah itu saudara ya, tapi nyatanya saudara David unyul-unyul itu enggak pernah saudara David itu unyul-unyul, mak terserah sampean kayak opo. Ya. Terus siangnya saya sambil merenung, saya nyanyi ini, tak sawang-sawang ini. Kok kakak saya datang, kakaknya suami saya datang, tidak pernah, dia kan orang tua, harusnya saya yang datang. Saya pikir ini memberi pelajaran buat saya, nanti lebaran pasti tak parani, dia kan muslim. Dia datang sama saya ngasih uang cukup Bapak Ibu. Langsung saya suruh cucu saya, "Ce, tolong mak belikan lele, tempe, tahu, bikin lalapan saja yang simple." Nyatanya saudara dari Peniwen datang dulu. "Mak mangan nah." Ada yang bilang gitu. Saya kan dipanggil mak di sana sini, saya dipanggil mak itu seneng. Loh iya, soalnya kok mari ibadah berkatnya dibawa pulang. Ibadah biar nggak lapar, biar tenang. Ayo makan dulu. Padahal sambal gawe nakwe enak ya opo Bapak Ibu ya, lek ngejok-ngejokno kecere tempe. Oh enak aku tak emboh ya mak, aku tak emboh ya. Itu semua saya rasakan Tuhanku yang luar biasa yang menyediakan. Saya bisa melakukan itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebagian kecil yang saya terima selama tahun baru ini. Berkat yang saya terima sebetulnya banyak, tapi lain waktu akan saya saksikan. Kita akan pujikan Saning Gusti. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dengan semangat kita memuji. Yen tak sawang gunung lautan, sapa ngendi tekane saka Gusti sing dadekno langit bumi lan isine. Saning Gusti Yesus atiku tenang,
Gusti Yesus hatiku tenang. Ora kurang arane welas katresnan, ora alung dan awan kepanasan, ora luntur kasiram banyune udan. Matur suwun Gusti, matur nuwun, berkabeh Gusti boten keitung. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, nyapa kang Gusti kersa kula-kula. Silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari grup Maria. Kami persilahkan.
selalu gelap sebelum fajar. Dalam hidup ada gelap, ada terang, ada susah, ada senang, ada nangis, ada tertawa. Semua itu memang harus terjadi. Kita akan memberi persembahan, kita pujikan berkat anak cucu. Saya akhiri sekian, sebentar kita mau menerima firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Lebih dari hidup
kasih Bapa di surga, sungguh kemurahan Engkau melebihi dari kehidupan kami. Tuhan, terima kasih banyak kalau Engkau sudah memberkati kami para kaum nenek-nenek untuk membawakan pujian buat kemuliaan nama-Mu sehingga selesai semua karena kekuatan dan pertolongan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada, boleh memuji nama-Mu, sungguh merupakan kasih karunia Engkau. Tuhan, persiapkan hati kami untuk sebentar kami mau menerima renungan firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi obat, boleh menjadi penghibur buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami bersama sidang jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa kami dan kami sambut firman-Mu dengan senang hati. Terima kasih. Kami persilahkan waktu untuk hamba Tuhan. Amin, silakan duduk kembali. Mari berikan tepuk tangan kepada oma-oma kita yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Saya persilahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi buat kita semua. Ya, salam kenal bagi yang belum mengenal saya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih ya kepada gembala senior di tempat ini, Bapak Stefanus, ya kepada Bapak Gembala ya, Bapak Angga. Nama saya Daniel. Saya ini teman sekolah Alkitabnya Bapak Gembala Saudara ya, Bapak Angga. Ya, jadi kami waktu kelas 2 di sekolah Alkitab Batu kami satu kelas ya, satu kepengurusan. Ya demikian, mari kita fokus dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Hal terpenting ya bagi setiap kita orang percaya itu sebenarnya adalah penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Penyembahan inilah yang akan menentukan seluruh kehidupan kita. Ya apapun. Ya. Intinya adalah di penyembahan. Kalau mau bahasa lainnya itu ibadah. Itu sebenarnya sama aja ya, doa, ibadah, pujian, penyembahan ya intinya sama di sana. Nah karena itu saya ingin pagi hari ini menyampaikan hal yang paling mendasar ini. Ya. Di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, kalau penyembahan kita ya gampangnya itu salah gitu ya. Otomatis apa yang kita lakukan selama ini ya, kita mau menyembah Tuhan, ibadah, berdoa dan lain sebagainya semua akan sia-sia, Saudara. Ya. Karena itu saya ingin menyampaikan satu judul khotbah pagi hari ini yaitu hakikat penyembahan. Ya. Apa itu hakikat penyembahan? Hakikat penyembahan itu maksud saya adalah inti dari penyembahan. Penyembahan itu sebenarnya apa dan bagaimana? Ya, supaya penyembahan ini bisa memberkati dan mempengaruhi kehidupan kita. Saya mulai dulu di dalam 1 ayat Yohanes 4 ayat 23. Ya, saya yakin hal ini berkaitan dengan setiap kita ya, siapapun ya usia berapapun ya. Karena itu coba pagi hari ini kita tangkap ya kebenaran ini. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini Yesus yang mengatakan. Bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah salah ya. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Banyak orang percaya yang salah mengerti tentang penyembahan. Ya tentu khotbah ini bukan saya langsung menuduh jemaat di Tunggul Permanu ini tidak mengerti penyembahan. Ini bagi kita semua termasuk saya ya. Saya dulunya juga termasuk ya di salah satunya. Ya, jadi banyak orang percaya yang salah mengerti tentang penyembahan. Coba saya tanya ya. Ini kalau bisa khotbahnya interaktif itu ya. Bapak Ibu Saudara juga merenung ya, bisa menjawab dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar tentang penyembahan, apa yang terbersit pertama di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Coba langsung apa? Kalau ngomong tentang penyembahan ya, atau ngomong tentang ibadah, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita? Betul. Terus penyembahan apalagi? Mengucap syukur. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Ya, pujian, menyanyi gitu ya, musik. Ya, tarian. Kata-kata haleluya mungkin ya, yang pertama kali muncul. Sampai kadang-kadang kita menyembah Tuhan tuh kebiasaan ngomong haleluya padahal pikiran kita masih di lain tempat gitu ya. Itu saking biasanya gitu. Ada mungkin yang kepikiran bahasa roh. Ya itu semua adalah bagian ya. Tidak salah sebenarnya. Ya, tetapi otomatis pikiran kita akan menuju ke sana ketika penyembahan. Doa penyembahan di gereja, aku mau ikut doa penyembahan di gereja. Ya, di dalam pikiran kita sudah terbayang. Enggak tahu, suasana di gereja ini gelap atau terang saya enggak tahu ya. Kalau di gereja saya doa penyembahan poteng kabeh wis sampai enggak ketok apa-apa. Ya, kemudian ada musik ya yang mengalun, kemudian ada pemimpin pujian. Ya, kita di sana bernyanyi haleluya. Ya, kemudian kalau sudah setengah bosan kita ngelirik jam kok enggak mari-mari ini ya doa penyembahannya. Ya. Dan lain sebagainya. Oke, itu hal yang wajar karena memang selama ini penyembahan itu identik ya dengan hal-hal yang demikian. Tetapi sayangnya kalau kita tidak mengerti hakikat dari penyembahan yang sebenarnya, maka Alkitab berkata secara lahiriah kita merasa sudah menyembah Tuhan. Bapak Saudara kalau sudah ikut doa penyembahan pulang lego enggak? Aduh lego damai ya. Ada sing hidungnya sek merah ya, mari nangis dan lain sebagainya. Secara lahiriah kita merasa sudah menyembah Tuhan, tetapi pada hakikatnya tidak. Sehingga kita ini belum pernah menikmati manfaat penyembahan atau ibadah itu yang sepenuhnya. Ayo, sebenarnya manfaat ibadah atau manfaat penyembahan yang sebenarnya apa Bapak Saudara? Ya, mungkin selama ini kita menyembah Tuhan merasa damai. Yang tadinya stres setelah menyembah Tuhan merasa tenang, merasa lega. Tetapi itu bukan manfaat sepenuhnya yang tertulis di dalam Alkitab. Penyembahan itu manfaatnya bukan hanya sekedar gitu ya, nggak bisa tidur jadi bisa tidur, ya galau jadi tenang, ya tadi gelisah jadi damai dan lain sebagainya. Bukan itu manfaat penyembahan yang sebenarnya di dalam Alkitab kita. Itulah sebabnya Yesus menyinggung tentang penyembah yang benar. Berarti apa, Saudara? Berarti pasti banyak penyembah-penyembah yang salah di dalam penyembahan, begitu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, penyembahan bangsa Israel itu menentukan tanahnya subur atau gersang. Panennya berhasil atau tidak. Penyembahan di dalam Alkitab itu menentukan
seorang perempuan itu akan mandul atau punya anak. Ya, kalau kita lihat ya, nanti coba dilihat lagi di dalam Alkitab, penyembahan menentukan pada waktu perang, ini perang sungguhan, ini bukan perang rohani Bapak Ibu Saudara. Ini perang sungguhan, ada musuh di depan, itu menentukan dia akan kalah atau menang. Ya. Jadi saya ingin mulai pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI Tunggul Permanu ini, semua mengalami penyembahan yang sebenarnya. Saya sakit, saya jadi sembuh karena penyembahan saya benar. Saya kekurangan, saya jadi berkelimpahan karena penyembahan saya benar, dan itu Alkitabiah. Alkitab menyatakan itu. Jadi bukan penyembahan setelah saya menyembah Tuhan, saya tenang, saya lega. Bukan hanya gitu. Tapi masalahnya enggak selesai, bukan itu. Ya, semoga dari pendahuluan ini Bapak Saudara bisa menangkap maksud saya. Ya. Dan apa itu sebenarnya penyembahan? Mari kita mulai. Ya, saya akan coba ya dengan sejelas mungkin, sedikit demi sedikit ya, kita bisa paham. Dan setelah pagi hari ini saya berharap ya, begitu Bapak Ibu Saudara berkumpul di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat ini. Menyembah dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu menggunakan kata Yunani proskuneo. Saya yakin ini kita sering dengar ya. Yang arti sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata kiss. Kiss itu mencium. Dan kata ini di dalam bahasa Yunani itu diilustrasikan atau digambarkan, gambarannya menyembah itu adalah seekor anjing yang sedang menjilati tangan tuannya. Inilah hakikat penyembahan yang sebenarnya. Ya, seekor anjing sedang menjilati tangan tuannya. Ini adalah ekspresi mengasihi tuannya. Ya, kalau ada anjing yang dekat ya datang ke kita kemudian dia mau menjilat tangan kita, itu dia suka ya, itu ekspresi yang mengasihi tuannya, menghormati. Dan ini yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini, penyembahan itu adalah siap mentaati perintah tuannya seperti seekor anjing ya, yang siap. Dia itu selalu melihat ya kepada tuannya, ya disuruh apa dia melakukan. Itulah gambaran ya sebenarnya dari asal kata dalam bahasa Yunani proskuneo yang berarti menyembah. Jadi menyembah itu pasti bukan sebuah kegiatan rutinitas yang biasa kita lakukan di rumah atau di gereja, ya. Seperti berkata haleluya, belum tentu itu menyembah, Bapak Saudara. Kita berbahasa lidah, berbahasa roh, belum tentu itu penyembahan. Ya. Kita mengangkat tangan, belum tentu itu penyembahan. Kita berlutut sambil menangis, bergumam ya dan lain sebagainya. Kita menari, kita main musik, ya kita menyanyi untuk Tuhan. Ya meskipun ini pasti sebagian besar pelayan Tuhan ya pada hari Minggu di gereja pasti kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi itu belum tentu kita sedang menyembah Tuhan. Tapi hakikat penyembahan adalah sikap hati yang mau menuruti perintah Tuhan yang kita kasihi. Nah, ini hal pertama yang ingin saya tekankan ya. Bapak Saudara, setelah hari ini datang ke gereja di dalam pujian penyembahan, fokusnya itu bukan nyanyi, bukan nari, bukan segala sesuatu, tapi pada saat kita menyanyikan pujian itu, hati kita ditujukan dengan sikap aku mau mentaati setiap perintah Tuhan karena aku mengasihi Tuhan, begitu. Nah, hal-hal yang lainnya sebenarnya, yuk kita melompat-lompat, kita bertepuk tangan, kita angkat tangan, itu nggak salah ya. Jangan mulai pagi hari ini saya ngomong gini terus minggu depan
ibadahnya semua nggak tepuk tangan gitu ya. Penyembahan itu sikap hati ya, semua siap gerak, bukan gitu maksud saya. Ya. Tetapi selain itu ya, hal-hal lainnya yang kita lakukan di dalam penyembahan, kita main musik, kita nyanyi, kita nari, kita berekspresi, itu hanya ekspresi tubuh kita saja. Ya itu mendukung, itu perlu, tetapi bukan itu intinya. Saudara. Ya. Oke, saya akan lanjut lebih dalam tentang hal ini. Saya akan kasih fakta-fakta kebenaran di dalam Alkitab. 1 Samuel 15 ayat 21 sampai 22. 1 Samuel 15 ayat 21 sampai 22. Ini contoh yang kita semua tahu lah, ya. Tapi kita akan ambil maknanya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, dan ini suara Tuhan juga bagi kita pagi hari ini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita sering secara tidak sadar melakukan seperti yang Saul lakukan. Bapak Saudara, saya tekankan secara tidak sadar, saya yakin itu. Mungkin kita berkali-kali membaca ya perikop ini, ayat-ayat ini, tetapi pasti kita tidak merasa itu diri kita. Tetapi secara tidak sadar kita, baik saudara maupun saya, sering melakukan yang Saul lakukan. Kita rutin menyembah Tuhan secara lahiriah, tetapi sambil mengabaikan suara Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita rajin, kita sungguh-sungguh ya, kita setia di dalam doa-doa penyembahan, di dalam ibadah, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan secara lahiriah, tetapi sambil mengabaikan suara Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak mau berdamai dengan suami atau istri kita, tapi di gereja kita menyembah Tuhan dengan luar biasa sambil mengabaikan. Saya percaya waktu kita nyembah Tuhan sebenarnya Roh Kudus ngomong, ampunono sih suamimu dan istrimu, tapi kita abaikan, enggak wis aku muji Tuhan, yang penting aku memuji Tuhan. Kita tidak mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita tidak mau menghormati otoritas kita, tapi kita nyembah Tuhan. Ya, kita menipu, kita merugikan orang lain, kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan buruk, tetapi kita rajin datang ke gereja menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Sampai pendetanya kalah rajin, ada jemaat itu dari Senin sampai Minggu di gereja. Ya, rajin. Tetapi semua perintah Tuhan dalam hidupnya sehari-hari diabaikan, itu bukan penyembahan. Saya kok jadi takut ya Bapak Ibu Saudara, jadi pandangannya jadi agak menakutkan ya. Ini kita santai ya, kita sama-sama belajar. Kayak kesannya tuh mukanya Bapak Ibu Saudara kayak diseneni gitu ya. Enggak. Saya hanya membagikan kebenaran firman Tuhan ya pagi hari ini. Ya, kita enggak mau mengampuni, kita berbuat begini begitu ya. Kelemahan-kelemahan kita, segala sesuatu yang buruk tetap kita lakukan kepada orang lain. Tetapi tiba hari Minggu kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan dan kita merasa sudah menyembah Tuhan dan kita berkenan kepada Tuhan. Wah, ini bagi saya
Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya mari kita lihat ya kebenaran firman Tuhan. Ya. Wujud sebenarnya dari penyembahan kita kepada Tuhan, wujud sebenarnya ya, wujud sebenarnya, hakikatnya. Penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kita setiap hari. Bukan ekspresi tubuh kita selama 1 jam dalam doa penyembahan, dalam ibadah. Terus kemudian kita sudah merasa aku sudah menyembah Tuhan hari ini, hidupku pasti diberkati oleh Tuhan. Wujud penyembahan Saul, tadi kita udah baca ya ayat-ayatnya ya. Wujud penyembahan Saul bukan korban bakaran, ya. Tetapi mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan. Padahal di benaknya Saul, aku ini sudah sengaja menyisakan kambing domba yang terbaik, mau aku persembahkan kepada Tuhan. Seringkali kita nggak sadar kayak gitu, Bapak Saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita beribadah, saya yakin memang itu yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara persembahkan. Tetapi Saul mempersembahkan dari kambing domba yang diperintahkan Tuhan untuk ditumpas. Memang itu gemuk-gemuk, hebat-hebat mau dipersembahkan kepada Tuhan pikirannya Saul. Tetapi mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih baik daripada korban persembahan. Ya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa ya menangkap kebenaran ini. Itu berarti, ini saya mau aplikasikan supaya Bapak Saudara bisa ngerti ya apa maksud saya. Itu berarti penyembahan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya maksud saya, itu dimulai atau mulai berlangsung sesaat kita keluar dari gedung gereja ini nanti jam berapa? Atau selesainya jam berapa? Itu penyembahan yang sebenarnya dimulai. Yang saat ini ya semua orang yang kita yang sedang menyembah Tuhan tadi memuji Tuhan ya di semua gereja ya kira-kira sama persis ya yang kayak tadi yang saya lihat ya. Banyak malaikat-malaikat sorga di tempat ini waktu memuji Tuhan. Ya semua malaikat. Tapi penyembahan yang sebenarnya dimulai ketika Bapak Ibu Saudara melangkah keluar dari pintu itu. Ya amin, aku sekarang mulai saat ini mau taat sama Tuhan, amin. Keluar dari gereja itulah penyembahan yang sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bertemu dengan seseorang yang hutang 10.000 kepada Bapak Ibu Saudara dan gak pernah kembalikan. Sikap kita itulah penyembahan. Atau berangkat ke tempat bekerja, bertemu dengan rekan kerja saudara besok pagi, itulah penyembahan. Pulang ke rumah, ketemu dengan suami, istri kita, anak kita, itulah penyembahan. Ya. Nah kalau kita nggak mengerti kebenaran ini, itulah yang menyebabkan hari-hari ini gereja tidak akan penuh sesak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di gereja kita kayak malaikat. Begitu keluar dari gereja kita kayak setan. Termasuk sak pendeta-pendetanya yang khotbah ini. Kenapa? Karena kita nganggap ini penyembahan di gereja. Keluar itu bukan penyembahan. Padahal yang dilihat Tuhan, kalau dari kisah Saul ini yang mananya? Justru yang waktu kita keluar dari gereja. Ya bukan korbannya. Oke. Saya akan lanjutkan. Kejadian 2 ayat 15. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Ini ayat yang sangat menarik dan luar biasa. Ya sambil Bapak Ibu Saudara lihat ya.
Kejadian 2 ayat 15 ini merupakan kata penyembahan atau kata ibadah pertama muncul di dalam Alkitab kita. Kira-kira di kata apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah ayat Alkitab pertama di Alkitab kita yang ada kata-kata ibadah atau penyembahan. Di kata-kata apa kira-kira? Mengusahakan, ya betul. Ya, mengusahakan. Jadi sebenarnya ayat ini merupakan ayat tentang hakikat penyembahan atau ibadah. Ya. Apakah saudara pernah merenungkan jika seandainya penyembahan yang selama ini kita lakukan, ya, yang selama ini kita lakukan, saya juga sebenarnya nggak tahu penyembahan yang selama ini kita lakukan itu asalnya dari mana, gitu ya. Kok sampai terjadi seperti itu saya nggak tahu. Tetapi seandainya itu memang betul-betul penting di dalam kehidupan kita, mengapa Adam dan Hawa itu tidak pernah disuruh menyembah Tuhan? Ya, tidak ada. Kalau Bapak Saudara cari di dalam Alkitab, sejak dia diciptakan, wis gak ada wis. Ya, dia cuma bersama-sama dengan Allah setiap sore di hari yang sejuk, ya Allah berjalan-jalan dengan mereka. Ya, tidak ada perintah ya untuk menyembah Tuhan. Ternyata di dalam ayat inilah kita menemukan penyembahan Adam dan Hawa kepada Tuhan. Kata mengusahakan dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata Ibrani abad yang berarti bekerja, ya, berarti bekerja. Kata abad, dari kata abad inilah kemudian berubah bentuknya jadi abedah, kemudian berubah jadi ibadah. Ya, kata ibadah dalam Perjanjian Lama itu sama persis ya bahasa Ibraninya dengan kata mengusahakan di ayat ini. Coba nanti dicari di ayat lain yang ada kata ibadah di Perjanjian Lama, ya dicari asal katanya atau bahasa Ibraninya sama dengan kata mengusahakan taman itu. Ya, yang tadi muncul di dalam Kejadian 2 ayat 15. Dan salah satu makna sebenarnya dari abad ini ya, bekerja ini adalah salah satunya adalah worship dalam bahasa Inggris yang artinya menyembah. Jadi penyembahan Adam dan Hawa setiap hari adalah, ini perhatikan Bapak Saudara, bekerja melakukan perintah Tuhan memelihara Taman Eden. Jadi penyembahan itu hakikatnya adalah melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Jadi bukan haleluya sebenarnya penyembahan itu. Ya, tapi bersikap baik dengan pasangan kita itulah penyembahan yang sebenarnya. Karena Tuhan menyuruh itu, ya. Nah, orang percaya saat ini menyembah Tuhan di gereja dan bersikap buruk di luar gereja ya kepada semua orang ya, termasuk suami, istri ya, dan lain sebagainya, dan mereka merasa sedang menyembah Tuhan. Kalimat saya berikutnya ini jangan disalahartikan ya. Bapak Saudara, tangkap apa yang saya ingin sampaikan. Seandainya, ya seandainya, sekalipun Bapak Ibu Saudara mulai hari ini berhenti datang ke gereja, seandainya, ya berhenti datang ke gereja, berhenti beribadah, berhenti doa penyembahan, ya bahkan juga mungkin berhenti berdoa, mulai pagi hari ini saudara semua berhenti berdoa. Jika saudara melakukan firman Tuhan, memperlakukan sesama kita dengan baik, hidup saudara akan jauh lebih baik dari saat ini. Seandainya, ya jangan minggu depan terus gak datang semua ya. Sorry ya Bapak Angga kalau semua gak datang minggu depan. Tapi saya gak ngomong gitu. Seandainya
Ini kan yang kita lakukan selama bertahun-tahun ini, kita rajin ke gereja, kita melayani Tuhan, kita main musik, kita bernyanyi, kita berdoa, ya kita berkata haleluya, kita berbahasa lidah, tetapi kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan buruk. Buktinya nggak dapat apa-apa juga kan, Bapak Saudara? Apakah kita mengalami seperti yang di Alkitab? Perang menang, tanahnya subur, ya, diberkati Tuhan luar biasa. Belum maksimal. Coba sekarang dibalik, seandainya ini ya, saya ngomong seandainya. Bapak Saudara berhenti ya beribadah, nggak usah pergi gereja, berhenti ya berdoa, tetapi perlakukan semua orang di sekitar saudara dengan baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya kok bisa jamin kehidupan Bapak Saudara akan lebih baik dari sekarang. Tetapi seandainya mulai pagi hari ini kita semua memperlakukan keluarga kita dengan baik, kita punya karakter yang baik, kita bekerja dengan baik, kita melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab, kemudian datang ke gereja bersama-sama memuji Tuhan, dahsyat pasti, luar biasa. Ya, itulah hakikat penyembahan. Saya akan akhiri dengan satu kisah yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sangat mengenal ya kisah ini. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Tentang Yesus dicobai di padang gurun. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis membawa Yesus dan berkata kepada Yesus kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tahukah saudara, peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun ini sebenarnya merupakan pengulangan kisah pencobaan Hawa di Taman Eden. Ya, nanti direnungkan lagi ya, dibaca-baca lagi. Dan menariknya sesungguhnya kedua kisah ini, Hawa dicobai di Taman Eden dan Yesus dicobai di padang gurun, ini keduanya adalah tentang penyembahan. Ya. Yesus dicobai 3 kali dan saya cantumkan pencobaan ketiga, yang tadi kita baca itu ya, itu pencobaan ketiga yang dengan jelas iblis itu menyuruh Yesus menyembah dirinya dalam arti harafiah. Ya, dia tantang Yesus, ayo sembah aku, ini semua seluruh bumi ya kerajaan dan kemegahannya tak berikan kepadamu. Ya, karena pada waktu itu ada di tangannya iblis. Kok bisa ada di tangannya iblis? Itu gara-gara kejadian di Taman Eden, Bapak Saudara. Ya, saya akan coba jelaskan hal ini ya. Pencobaan ketiga Yesus ini memang secara harafiah iblis menyuruh Yesus menyembah dia, berlutut menyembah dia, semua jadi miliknya Yesus ya, kan begitu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, seandainya Yesus itu mengubah batu menjadi roti, ataupun pencobaan kedua, Yesus menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah sesuai dengan perkataan iblis yang sebenarnya juga tercantum di dalam Alkitab kita, maka Yesus sudah menyembah iblis dan dia mengulang kekalahan manusia di Taman Eden. Iblis ngomong, kamu kan sudah puasa 40 hari 40 malam lapar toh, ini lo ada batu, ya. Ubahan batu ini jadi roti. Kalau
Yesus kepancing dengan hal itu, dia ubah menjadi roti. Dia sudah menyembah iblis dan dia kembali kalah ya seperti Hawa di Taman Eden. Ya, mengapa bisa demikian? Itulah yang kita renungkan sepanjang khotbah pagi hari ini. Ketika Hawa percaya kepada perkataan iblis dan melakukannya, sebenarnya mulai saat itu Hawa melepaskan penyembahan kepada Tuhan dan dia menyembah kepada iblis. Dan sebenarnya itulah dosa pertama manusia. Dosa pertama manusia itu kalau ditanya ya, kalau kita sekarang ditanya, itu bukan makan pohon yang dilarang oleh Tuhan, bukan sebenarnya bukan dia makan keres gini, itulah yang membuat dia jatuh dalam dosa, bukan. Sebenarnya gini, yang nyuruh makan buah ini siapa? Iblis. Yang melarang makan buah ini siapa? Tuhan. Pada saat dia mentaati Tuhan, dia sedang menyembah Tuhan. Pada saat seseorang mentaati iblis, sesungguhnya, ini dalam hidup kita 24 jam loh Bapak Saudara. Pada saat kita menaati perkataannya iblis, sesungguhnya kita sedang menyembah dia. Itulah mengapa meskipun kita rajin ibadah, kita rajin penyembahan, kita rajin bahasa roh, kita akan tetap kalah terus, Bapak Saudara. Karena di satu sisi kita merasa menyembah Tuhan di gereja, tetapi di sisi lainnya kita selalu membatalkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu. Pagi-pagi ya, Roh Kudus ngomong, ayo bangun no. Ya, pasti iblis juga datang kan, tidur 10 menit, 15 menit. Nah, ini hal yang paling sederhana ya. Ketika kita ngikuti iblis, ya wis, aku tak tidur 15 menit lagi. Itu sebenarnya kita sedang menyembah iblis. Pada waktu Yesus dicobai, nggak usah yang sampai, ayo kamu sembah aku, baru dia kalah. Nggak perlu gitu. Dia ubah batu jadi roti. Karena yang nyuruh iblis, dia sedang menyembah iblis. Sudah kalah pasti. Ya. Itulah mengapa ya saya rindu menyampaikan khotbah ini pagi hari ini. Jadi penyembahan itu bukan tentang memuji Tuhan, mengangkat tangan, bermain musik dalam gereja. Meskipun itu adalah bagian dari ekspresi kita menyembah Tuhan. Tetapi tentang ketaatan kita kepada Tuhan sehari-hari dimanapun kita berada. Ya, sekalipun saudara adalah pemimpin pujian dan penyembahan di gereja, jika saudara tidak tunduk kepada suami atau tidak mengasihi istri, saudara sedang menyembah iblis begitu. Ya. Karena itu kesimpulan khotbah ini pagi hari ini. Kesimpulannya bukan gini ya, wis berdamai dengan istrimu ya, dengan sesamamu dan tidak usah datang ke gereja. Kesimpulannya bukan itu Bapak Saudara ya. Mulai hari ini jadilah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dimanapun Anda berada. Ya, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Kemudian berkumpullah di dalam gereja dalam doa penyembahan. Maka saudara akan mengalami berkat dan mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Ya. Kalau kegiatan gerejanya, ibadahnya, kita sudah terlalu pintar. Dan itu lanjutkan, tingkatkan. Tetapi ibadah dan penyembahan kita dari Senin sampai Sabtu ini yang seringkali membatalkan ya penyembahan kita di hari Minggu. Ya, mulai hari ini jadilah penyembah-penyembah yang benar. Saya mengundang pemain musik. Ya. Singer mungkin ya, membantu saya.
Ini kesempatan hanya beberapa menit ini. Ayo kita sembah Tuhan dengan sikap Tuhan, mulai saat ini aku mau taat kepada Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang aku benci, aku akan ampuni orang itu hari ini. Kalau aku ada melakukan menipu sesuatu, aku akan kembalikan hari ini. Haleluya. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang kekurangan. Saya percaya dengan sikap yang tepat saat kita menyembah Tuhan, mujizat itu bisa terjadi saat ini juga. Ya. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Ku naikkan sembah dan pujianku, Tuhan. Ku naikkan sembah, naikkan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Naikkan sembah dan pujianku, Tuhan, selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Datang sujud menyembah dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Urapilah setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menjadi. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, sembahlah Tuhan dengan sikap yang mau taat. Tunaikan sembah dan pujianku sebagai ucapan syukurku. Tunaikan sembah dan pujianku, selamanya. Ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Urapilah setiap kami dengan minyak baru-Mu, agar kami dapat selalu menjadi. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, bebaskan hati dan pikiran saudara. Oh, haleluya. Terima kasih.
Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur, penyembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya mujizat Tuhan disediakan bagi setiap kami. Oh, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan dikayakan di dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Pekerjaan Tuhan diberkati. Segala yang disentuh oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami sedang menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kesempatan ini lepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampuni, maka engkau akan diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-Mu, datang sujud menyembah dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapilah setiap kami dengan minyak-Mu, agar kami dapat selalu menyembah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan masuk dalam doa. Ibu Sivera Anggraini angkat dalam doa. Atas berkat firman-Mu, ya Tuhan, sudah kami dengarkan, kiranya ya Tuhan menambah iman kepercayaan kami, ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu sudah menyampaikan isi dari firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami yang hadir pada saat hari ini, ya Tuhan. Doa ini kami alaskannya dalam satu nama iman percaya kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap korban persembahan yang pertama, yang kedua, 1/10 yang kami kembalikan atas dasar ketaatan kami akan firman Allah. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Engkau membuat segala lumbung kami melimpah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Rudianto, Gembala GBD Lembadi yang sudah berbagi berkat firman Tuhan buat kita bersama. Tuhan memberkati pelayanan, memberkati keluarga yang ada. Pengumuman gereja, setelah ini tidak ada latihan pujian untuk KUR, karena minggu depan kita akan dilayani oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi minggu depan kita akan nyanyi gerakan ibadah sekolah minggu di ibadah raya. Tuhan memberkati. Selasa doa pemuda remaja, dan hari Rabu ibadah rumah tangga 5:30 sore pada keluarga Bapak Danus Ibu Devi, ya. Hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan. Mari kita bisa datang berdoa. Sabtu pemuda remaja, dan minggu pagi anak-anak sekolah minggu, minggu siang umum kembali kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kehadiran kita bersama. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita, ya. Pakai pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu
adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan sebagai sebuah korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bukan hanya di gereja, di jam-jam doa, jam-jam ibadah kami menyembah-Mu, melainkan dalam segala aktivitas keseharian kita, di keseharian kami dimanapun kami berada, kapanpun waktunya. Biar kami memiliki sikap hati yang selalu menyembah, sikap hati yang mau taat, yang mau tunduk pada segala perintah Tuhan. Sebab itulah penyembahan yang benar, yang sejati di hadapan Engkau. Memperhatikan kepentingan Tuhan, memperhatikan kepentingan sesama, memperhatikan kepentingan juga kami pribadi maupun keluarga kami. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang hadir dalam segala pergumulan, doa-doa, harapan, kerinduan kami. Tuhan menilik dan mendengar serta melihat dari tempat maha tinggi. Dan segalanya kami terima jawaban yang pasti di dalam Engkau. Berkati segala aktivitas jemaat-Mu selesai ibadah ini maupun di minggu-minggu berjalan ini yang akan dilewati, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, di gereja, dimanapun Tuhan menyertai, memberkati segala sesuatunya. Tuhan buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Rekan-rekan kami yang tidak hadir Tuhan tahu, Tuhan kenal, kami berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati mereka di waktu-waktu mendatang untuk bersama-sama kembali beribadah di tempat ini bersama kami. Jiwa-jiwa lama dikembalikan, jiwa-jiwa baru dimenangkan dan diselamatkan bagi Kristus Yesus. Berkati dalam perjalanan kami pulang hingga tiba di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, penunjukan belas kasihan, serta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan, sukacita yang dikerjakan Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, demikian juga menjadi bagian kami semua. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.